Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Perkenalkan gue Radia, ini channel YouTube perdana gue yang diperuntukkan yang untuk sharing segala macam berita tentang LFC. Sebagai catatan, gue bukan pandit yang mengerti taktik terlalu dalam dan semua yang gue ucapkan di sini adalah opini gue pribadi. Dalam beberapa tahun yang lalu itu gue sempat membuat blog di Blogger ya, tapi vakum karena pekerjaan. Sekarang gue coba di channel YouTube, tapi nanti untuk buat baca-baca di blog gue nanti bisa nanti gue kasih linknya di deskripsi. Sebagai background singkat, gue itu supporter Liverpool FC dari medio tahun 2000-an, 2001 mungkin, zaman-zaman masih ada Michael Owen. Dan gue merupakan salah satu kolektor jersey dari Liverpool FC. Shout out untuk Reds Army, teman-teman gue yang masih sampai sekarang masih setia untuk mengkoleksi jersey Liverpool. Nah, sedangkan untuk background gue buat vlog ini adalah gue masih ngelihat belum banyak ya teman-teman konten kreator yang membahas untuk Liverpool FC. Nah, gue mau juga untuk sharing berita cerita soal Liverpool FC melalui channel YouTube gue. Semoga berkenan semuanya. Oh ya, shout out juga buat teman-teman konten kreator yang sudah memulai lebih dulu, dari Reds Ales TV, Reds History dari Grombol, dan Paulo Di Bola yang sedikit banyak menginspirasi gue untuk mulai vlog ini. Video ini gue take di tanggal 14 Juni malam. Ada beberapa berita yang mau gue share. Kurang lebih ada 4 berita dari Here We Go Transfer Wirtz, news update Kerkes dan Robertson, news update Chiesa dan Nunes, dan beberapa berita lain di luar transfer, berita transfer untuk Liverpool. Berita pertama, mungkin kita semua juga sudah mengetahui tentang transfer Florian Wirtz yang sudah Here We Go yang diberitakan oleh Fabrizio Romano per tanggal 11 Juni 2025 kemarin, dengan deal 150 juta pound sterling. Tetapi ada beberapa perbedaan. Ada juga Louis Steele berbicara bahwa harganya dari Florian Wirtz itu hanya sebesar 116 juta pound sterling, termasuk add-on, berarti katanya hanya 100 juta pound sterling ditambah add-on 16 juta pound sterling. Kalau dari opini gue, kemungkinan ada ketertarikan Leverkusen dari akan Jadal Kwanzah ya, yang dihargai 40 juta pound sterling jika menurut Liverpool, tetapi jika menurut Leverkusen dari berita-berita yang beredar, mereka meminta sekitar 25-30. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan transfer Jadal Kwanzah. Nah ya, kalau misalnya balik lagi untuk Wirtz, kalau gue pun bukan penonton Bundesliga ya, tapi ada beberapa teman gue yang memang nonton Bundesliga. Mereka bicara kalau misalnya Florian Wirtz ini merupakan salah satu generational talent dari Jerman. Mereka membandingkan dengan Jamal Musiala dan Jude Bellingham katanya. Gue pribadi beropini kalau ngelihat dari cara mainnya Florian Wirtz itu mirip-mirip Coutinho sebenarnya. Tapi semoga sih nasibnya jauh lebih baik dari Philippe Coutinho yang kita tahu gimana ujungnya, gimana sia-sianya bakatnya
yang yang terbuang sia-sia aja pada saat keluar Liverpool. Semoga Florian Wirtz ini kalau yang gue pikir ya agak di luar apa ya namanya, di luar kebiasaan FSG dalam kebijakan transfernya, berani untuk mengeluarkan biaya yang sangat-sangat besar, karena kita supporter Liverpool FC itu terbiasa dengan makanya ada sebutan bahwa kita itu adalah tim net spend, di mana kalau ingin membeli harus menjual dulu. Tapi beberapa contoh waktu kemarin itu memang dinilai cukup berhasil, walaupun gua itu salah satu orang yang skeptis sih dengan kebijakan transfer FSG ini, di mana harus menjual dulu baru bisa membeli. Tapi makanya semenjak berita Wirtz ini muncul, mungkin gue nggak sendirian yang ragu bahwa Wirtz ini beneran akan datang ke Liverpool, dikarenakan kita tahu histori dari FSG dalam kebijakan transfer ini agak kurang meyakinkan. Mereka itu termasuk pemilik Amerika yang agak bisa dibilang irit sih, kalau nggak mau dibilang pelit ya. Tapi kalau misalnya lihat dari yang lalu, juara kita yang lalu itu di masa COVID, di mana harusnya kita bisa membangun squad yang lebih bagus, tetapi akhirnya tidak membeli siapa-siapa. Kemungkinan FSG melihat itu merupakan sebuah langkah antisipasi bahwa waktu COVID itu banyak ketidakpastian dan ketidakjelasan, terutama dalam finansial. Mereka mungkin ini akhirnya kita yang tidak membeli siapa-siapa, tidak membangun lebih lanjut, atau bisa juga Jurgen Klopp yang tidak mau membeli, bisa juga. Tapi kalau melihat dari FSG sih, mungkin dari FSG-nya. Nah, untuk 2024, 2023, 2024 itu sendiri opini gue pribadi bahwa kenapa FSG tidak mau membeli pemain jor-joran kayak tahun lalu itu, hanya membeli Federico Chiesa. Kemungkinan ada target yang mereka kejar, seperti menaikkan value klub. Itu yang paling utama yang kalau gue pikir sih ya. Dan tahun 2025 ini seperti berhasil, karena karena Liverpool FC ini naik peringkatnya menjadi peringkat 4, di bawah dari Real Madrid, Manchester United, dan Barcelona. Dan sebenarnya gua itu ya balik lagi yang tadi gua omongin, bahwa gua tuh sebenarnya skeptis dengan apa yang FSG. Salah satu yang bisa dibilang tukang nyinyir dari apa yang dijadi kebijakan FSG. Walaupun kalau lo nggak belum terlalu paham bagaimana kebijakan transfernya, sedikit banyak bisa dilihat di film Moneyball. Nah, di Netflix masih ada. Iya, kemungkinan itulah dasar titik awal bagaimana FSG menjalankan bisnis. Tapi gua akuin bahwa apa yang mereka lakuin itu adalah hanya untuk kebaikan klub. Walaupun sampai sekarang pun gue pasti masih skeptis, kayak akan sulit untuk merubah. Tapi dengan bisanya mereka jor-joran untuk membeli Wirtz, tapi kita belum selesai. Kemungkinan juga kita masih menjadi klub net spend. Nah, itu nanti kita lihat, karena memang masih banyak rumor-rumor seperti Luis Diaz yang mau dijual 80 juta pound sterling ke Barcelona. Tapi sepertinya walaupun umur Luis Diaz sudah 28 menjelang, mungkin masih peak umur puncaknya seorang midfielder. Terus ada
Darwin Nunes. Nah, itu kita masih bisa untuk sepertinya masih bisa akan net spend ya, tapi kita lihat saja dengan masuknya Frimpong, dengan masuknya Wirtz yang harganya lumayan, kalau memang sesuai dengan apa yang dibilang oleh Lewis Steele, berarti 100 juta pound masih sesuai dengan harga dari Declan Rice yang ke Arsenal. Tapi jika ya inilah kita berapapun harganya ya, gue pribadi tuh apa namanya, gue pribadi mengapresiasi FSG, bagaimana cara mereka ini transfer window ini. Kita lihat ke depannya ceritanya kayak apa. Semoga gue berharap ada beberapa nama lagi datang. Mungkin karena kita kehilangan beberapa pemain. Semoga penggantinya juga langsung klub. Kita lihat Arne Slot bisakah menambal kekurangan musim lalu, tetapi bisa juga dan menggantikan beberapa pemain yang keluar. Mungkin dalam posisi kiper Mamardashvili akan datang dan akan bersaing langsung head to head dengan Alisson yang selama gua mendukung Liverpool, gua ngeliat itu kiper terbaik yang Liverpool pernah punya. Dan kepergian Kelleher, kiper kedua terbaik yang pernah gue lihat selama dukung Liverpool. Dan kita lihat apakah Mamardashvili bisa langsung tune in di Premier League. Mungkin kita akan sama-sama melihat kinerja Mamardashvili, karena kalau untuk Alisson sendiri sudah tidak diragukan, kecuali memang dia ini mulai banyak cedera. Nah, semoga pada saat dia cedera, Mamardashvili bisa menggantikan Alisson seperti Kelleher menggantikan Alisson waktu di beberapa musim ini dengan ketidakhadirannya dia. Nah, untuk harganya sendiri wajar, karena tekanan akan besar kepada Florian Wirtz. Semoga dia bisa menunjukkan performa yang baik tanpa harus terbeban dengan biaya transfernya dia. Nah, berita kedua adalah ini baru di tanggal 14-15 bahwa ada ketertarikan dari Atletico Madrid untuk Robertson, pemain yang bisa dibilang ya salah satu motor serangan dari sisi kiri Liverpool dari zaman Jurgen Klopp. Kita pun melihatnya bahwa Robertson ini merupakan salah satu bukan yang terbaik, tapi pekerja keras yang sangat-sangat pekerja keras. Tetapi dia sudah menuju penurunan performa. Seperti musim lalu itu dia hanya mencatatkan 1 assist dari 3 penampilannya itu di Premier League. Untuk di Champions League juga ada 1 assist. Berbeda jauh dengan di musim 2021-2022, di mana mungkin ini merupakan masa peaknya Robertson. Dia mencetak 3 gol dan 10 assist menurut Optascore, kalau kita lihat dari Optascore ya. Dan kita juga tahu bahwa penggantinya adalah Milos Kerkez yang berbagai ibaratnya transfer guru dari Fabrizio Romano, David Ornstein pun sudah mengucapkan bahwa Milos Kerkez ini sudah hampir pasti masuk ke Liverpool, tinggal menyelesaikan beberapa paperwork. Semoga apalagi di sana ada kompatriotnya Milos Kerkez, adalah Dominik Szoboszlai, di mana mempermudah Milos Kerkez untuk bisa beradaptasi di Liverpool. Ada beberapa juga informasi dari Fabrizio Romano bahwa Milos Kerkez itu hanya mau ke LFC.
Untuk harganya sendiri, untuk harganya sendiri bisa didandil di sekitar 35 sampai 40. Kita lihat, kalau lihat dari kalau perhitungan di dengan tidak belanjai kita di Liverpool di eh, transfer window kemarin, kemungkinan sih masih banyak tabungan, cuman dengan beberapa pemain akan keluar juga akan menambah pundi-pundinya FSG dan Liverpool untuk belanja pemain. Nah, berita terakhir yang gue lihat itu kalau misalnya untuk Robertson sendiri, Atletico Madrid ini mencoba menawar sebesar harga yang diminta oleh Liverpool itu sebesar 15 juta pound sterling, tetapi Atletico kabarnya hanya mau untuk membayar 7 juta pound sterling. Kita lihat titik tengahnya dari mana, karena Robertson sendiri juga ya kita tidak bisa menyalahkan Robertson. Memang Robertson sendiri sudah menyatakan bahwa dia masih bisa bermain untuk level tertinggi, tetapi mungkin FSG dan Liverpool FC sudah melihat bahwa sudah ada penurunan dari Robertson, dan kita tidak bisa menyalahkan Robertson bahwa dia merasa masih bisa untuk bermain di level tertinggi, dan tetap ingin bermain rutin minggu per minggunya. Mungkin Atletico Madrid itu bisa memberikan itu, karena terakhir berita juga yang gue baca di berita-berita bahwa Atletico Madrid sudah mundur dari perburuan Theo Hernandez katanya, dan kemungkinan jika memang lancar Andy Robertson ini akan dibeli untuk Atletico Madrid. Kita lihat terlebih apa ya, agak sedih sebenarnya gue ngelihat Robertson pergi ya, cuman ya dia masih merasa mampu. Gue sih berharap Robertson bisa perpanjang ini, tapi kemungkinan Robertson yang pergi, mungkin si Mikas tetap di Liverpool, atau mungkin si Mikas juga akan pergi. Tetapi biasanya Liverpool itu menjual pemain yang dibutuhkan, tidak akan menjual pemain tanpa ada penggantinya. Jadi kalau memang tidak ada penggantinya, gue rasa sih, opini gue bahwa si Mikas akan tetap di Liverpool. Tapi kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi menurut gue merupakan hari yang sedih pada saat Robertson akan pergi. Gue menghormati dia sebagai legenda, walaupun sebenarnya apa ya maksudnya, dibanding dengan salah satu pemain yang pergi, tetapi pada saat ya sudahlah, itu mungkin kita tahu sendiri siapa orangnya. Berita ketiga itu yang gue baru baca itu bahwa ada permintaan transfer untuk Federico Chiesa dan Darwin Núñez. Nah, untuk Federico Chiesa ini berita terakhir bahwa Napoli yang berminat untuk melakukan transfer Chiesa ini, tetapi Liverpool meminta bahwa untuk agar bisa dibeli langsung tanpa harus meminjam dulu dengan obligasi untuk membeli. Karena kalau kita lihat bahwa Liverpool mau jual putus kalau memang harus menjual Chiesa. Walaupun Chiesa juga sempat bilang kalau memang tidak ada yang cocok, dia tidak masalah untuk bertahan di Liverpool. Untuk gue pribadi, untuk opini gue pribadi, gue sebenarnya sangat berharap sebenarnya dia bisa berhasil di Liverpool, walaupun kita tahu sendiri bahwa tidak ada pemain Italia yang pernah sukses di Liverpool. Mungkin selama gua mendukung Liverpool, gua nggak pernah ngerasain ada pemain Italia yang bisa sukses. Mungkin satu dua momen kayak waktu zaman Dosena dulu nyetak gol ke gawang Manchester United, tetapi yang lainnya kebanyakan flop ya. Borini, Aquilani,
Balotelli. Pokoknya yang sempat gue ingat ada beberapa yang berkesan itu ya hanya Dosena sih yang gue inget. Mungkin memang sampai sekarang masih belum ketemu yang cocok. Italia yang cocok gue itu. Berharap bisa melihat siapa namanya Tonali di Newcastle, bisa step up untuk perform di ini. Cuman mungkin Chiesa masih belum, walaupun gue ya balik lagi tadi gue bilang gue pribadi masih berharap Chiesa itu berhasil. Karena apa? Karena gua itu waktu SD merupakan supporter dari Parma, di mana bapaknya Enrico Chiesa. Gua tumbuh ngelihat Enrico Chiesa berduet dengan Hernan Crespo. Di situ makanya pas Chiesa masuk ke Liverpool, gue berharap semoga berhasil karena ibaratnya cerita yang bagus aja gitu. Gue bisa lihat bapaknya dulu juara UEFA dan Copa. Gue berharap, walaupun gue juga melihat Chiesa kemarin mengangkat piala ya, cuma ya walaupun itu belum cukup karena gue rasa kontribusi yang minim. Tetapi so be it lah apa yang akan terjadi di jendela transfer ini. Nah, kalau untuk Nunes sendiri, ada beberapa berita yang berseliweran bahwa, tapi yang paling kencang adalah dari Arab, permintaan dari Liga Arab. Gua masih agak sebenarnya gimana ya? Mungkin yang mau membayar Nunes besar itu memang Arab sih. Walaupun ada ketertarikan juga dari Atletico Madrid, di mana kita sebaliknya juga mempunyai ketertarikan kepada Julian Alvarez kalau melihat berita ya. Cuman yang gue baca itu hanya baru sebatas rumor, belum ada konkret gimana, karena infonya juga Atletico Madrid tidak mau melepas Alvarez. Cuman kita nggak tahu maksudnya ke depannya, apakah jika Nunes bisa masuk ke Atletico Madrid, apakah Atletico Madrid akan melepas dari Darwin Nunes gitu. Melihat dari work rate-nya Darwin Nunes sebagai pressing forward, kalau gue lihat memang cukup baik. Cuman ya itulah, balik lagi, finishingnya itu jagonya kadang-kadang. Tapi ya all the best buat Darwin. Semoga aja, kita lihat aja gimana kedepannya di jendela transfer ini. Tapi gue tetap berharap sih sebenarnya Nunes bisa berhasil. Tapi kalau memang dijual pun semoga mendapatkan yang jauh lebih baik daripada Nunes. Nah, berita terakhir adalah berita di luar transfer. Kita juga mungkin beberapa teman-teman udah ngelihat berita soal Pep Lijnders ikut staf kepelatihannya Pep Guardiola setelah gagal di Salzburg kalau nggak salah. Kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Infonya bahwa Pep Lijnders ini udah ngomong ke klub dan ke Arne Slot untuk izin bahwa dia akan ke Manchester City untuk ikut ke staf kepelatihannya City. Ya, untuk opini gue pribadi, bukan menjadi suatu masalah menurut gue bahwa untuk Pep Lijnders bergabung pada City. Mungkin gue lihat di timeline bahwa banyak orang marah kenapa dia pindah ke City. Kalau buat gue pribadi, selama bukan Jurgen Klopp yang pindah ke City, gue pun nggak masalah, karena ya itu mungkin memang sudah ininya dia kemauannya dia untuk mungkin berlatih untuk menjadi pelatih di bawah Pep Guardiola. Dan info terakhir, bukan hanya Pep Lijnders yang diambil oleh Manchester City, ada juga staff Liverpool FC yang bernama James French. Di Liverpool itu dia sebagai opposition analyst atau analis lawannya Liverpool. Tetapi terakhir yang gue baca juga bahwa si James French ini di City menjadi set piece coach.
semoga beruntung aja. Semoga beruntung, tapi semoga dalam lawan Liverpool tidak beruntung gitu. Oke. Sekian aja info dari gua hari ini. Kalau memang terima kasih sudah menonton. Jika suka bisa like, subscribe, dan kalau untuk sosial media gua bisa dilihat di bio. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.